Shalom saudara, Happy Sunday, selamat hari Minggu buat kita semua. Senang sekali rasanya kita masih bertemu di dalam ibadah online, di dalam suasana yang masih spesial, yang masih terasa, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan selama 40 hari mengunjungi murid-muridnya untuk menyatakan bahwa Dia hidup, dan Dia memberikan janji kepada kita sebelum Dia naik ke surga, yaitu Roh Kudus. Sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja buat setiap kita, buat setiap kita yang buka hati buat Tuhan, buat Roh Kudus. Mari saudara, kami mengajak saudara yang ada di rumah-rumah, mari buka hati kita saat ini, biar pekerjaan Roh Kudus nyata ke setiap kita. Minta kita dipenuhi oleh kuasa-Nya, oleh urapannya, agar kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami nyatakan syukur kami yang dalam Tuhan akan Engkau, atas perbuatan-Mu, atas penyertaan-Mu. Engkau Allah Immanuel yang masih menyertai kami di situasi sukar saat ini Tuhan. Beribu rebah di sebelah kanan kami Tuhan, 10.000
kami selain Engkau. Selain Engkau. Thank you Lord. Suatu pemberian yang manis yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan bagi setiap kami para murid-murid-Mu, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami percaya kegerakan lawatan Allah akan terus terjadi di mana-mana ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus bergairah, bersemangat, bernyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk menghidupi Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mau pakai tubuh kami Tuhan untuk
siapkan hati kita saudara. Indonesia di dalam hatimu Bapak, Indonesia di dalam pikiran, rancangan. Haleluya. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19,
Bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban.
kuasa Tuhan akan dinyatakan, dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat hal-hal besar, perkara yang dahsyat, hal-hal yang baru yang sedang Kau kerjakan menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Kami telah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan masuk hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, tuntun kami, pimpin kami, terangi hati kami dengan firman-Mu. Firman melalui berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami semua Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Semua jemaat Tuhan, GBI Anugerah Kali Berkat. Bahkan semua yang di rumah-rumah yang menonton video ini. Nah, saya mau katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita baru merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan beberapa hari lagi kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus, di mana murid-muridnya mengalami, di mana Roh Kudus membawa mereka untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah, saat ini saya akan bawakan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Hari-hari ini adalah keadaan yang tidak baik. Lewat COVID-19 adalah membawa kita untuk melihat bahwa kerajaan Allah dinyatakan. Tuhan menggoncang segala sesuatu supaya tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa itu kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Adalah saudara dan saya. Saya akan bacakan firman Tuhan Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya mau katakan buat saudara, bahwa Tuhan yang mengizinkan, karena menjelang kedatangan Tuhan lewat COVID-19, kita melihat keadaan semua goncang, bangsa-bangsa goncang semua yang dapat digoncangkan. Supaya apa? Supaya tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan. Meleakhi 3 ayat 18, akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saya mau katakan buat saudara, jika saudara adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara suka beribadah kepada Tuhan. Saudara mempersiapkan diri, tidak lama lagi Yesus akan datang. Karena itu saya mau katakan buat setiap kita harus sadar, kita harus mempersiapkan hidup kita. Saya ingat saudara, Matius 25 tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Semua mereka tahu tentang kedatangan mempelai. Kita lihat gadis bijaksana. Gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan menyediakan minyak dalam buli-buli. Tapi gadis bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa buli-buli. Kita melihat saudara. Nah, di dalam keadaan waktu mereka mendengar tentang mempelai datang, gadis bodoh kehabisan minyak, tidak bisa bertahan. Saudara tahu saudara bahwa keadaan COVID-19 itu adalah
sesuatu seruan bahwa Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Karena itu, saudara, jika saudara gadis bijaksana, saudara mempersiapkan minyak dalam buli-buli, menanti-nanti kedatangan Tuhan. Nah, ini waktunya adalah Tuhan memisahkan antara gandum dan lalang, memisahkan domba dan kambing. Kita lihat, saudara, kalau domba itu, saudara, dia akan turut, dia akan taat, dia akan datang terus, dia akan ikut terus kepada gembalanya. Saya mau katakan gembala kita, yaitu Yesus, akan datang. Jika saudara turut, bila saudara taat, saudara akan tahu itu. Tetapi kalau saudara kambing, saudara tidak dengar-dengaran, saudara tidak mendengar bahwa suara daripada gembala saudara, yaitu Tuhan Yesus, gembala kita. Saya mau katakan buat setiap kita, saudara, jika kita tahu bahwa kerajaan Allah itu adalah milik kita, apa yang kita lakukan? Yaitu kebutuhan daripada Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri buat soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya mau katakan buat saudara, waktu Tuhan Yesus datang, dia akan mengangkat orang yang berkenan, orang yang beribadah kepada Bapa, orang yang menghormati Allah dengan cara yang takut dan gentar. Jika hari-hari yang tidak baik ini takut dan gentar mencari Tuhan, saudara suka berdoa, saudara mencari wajah Tuhan, saudara akan dibawa Tuhan berkenan. Saudara, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mau katakan buat setiap kita, siapa yang tidak membutuhkan segala kebutuhan jasmani kita? Siapa yang tidak membutuhkan tentang makan dan minuman? Tetapi di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, harus kita mencari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Harus ada ngotot di dalam hati kita untuk mencari kebenaran Tuhan. Dan saya tidak tahu saudara dan saya, saudara, apakah setiap pagi saudara baca firman Tuhan? Apakah saudara menyelidiki tentang kebenaran Tuhan? Nah, saya percaya jika saudara menyelidiki itu, saudara takut dan gentar kepada Tuhan, dan saudara menjauhkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau katakan buat setiap kita, kalau kita suka berdoa, suka mencari Tuhan, maka kuasa itu ada pada kita. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Kita membutuhkan kuasa Tuhan hari-hari ini, di hari-hari yang tidak baik ini. Di hari-hari yang tidak baik ini adalah pemisahan. Kalau kita terpisah daripada Tuhan karena kita tidak mengikuti tuntunan daripada Tuhan, kita tidak berdoa, tidak berjaga-jaga, kita tidak mencari kebenaran Tuhan, padahal waktunya sudah sangat singkat. Nah, Matius 24 berkata bahwa ketahuilah hari-hari yang terakhir ini sama seperti zaman Nuh. Coba saudara perhatikan di zaman Nuh. Nuh berkata bahwa semua nanti akan terjadi air bah, akan memusnahkan semua manusia. Dan Nuh memperingatkan banyak orang, tetapi banyak orang masih banyak mencemooh, acuh tak acuh, dan tidak mau mempersiapkan diri. Apa yang terjadi setelah air bah, setelah hujan turun? Apa yang terjadi? Orang berteriak-teriak, orang minta tolong kepada Nuh. Tidak bisa lagi karena Tuhan sudah tutup bahtera Nuh itu. Saya mau katakan seperti tadi, apa yang dikatakan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh, saudara. Waktu mempelai datang, tidak ada kesempatan lagi buat gadis yang bodoh itu. Setelah mati lampunya, tidak mereka tahu lagi bahwa Yesus akan datang. Kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba, saudara. Saudara yang di rumah-rumah, saudara yang mendengar video ini, kedatangan Tuhan Yesus datang secara tiba-tiba. Lewat COVID-19, ini adalah menggoncang segala sesuatu. Apakah hatimu tergoncangkan? Apakah hatimu
mengalami sesuatu perubahan? Jika saudara berubah, saudara, saya mau katakan, saya mau pastikan, saudara tidak bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan membuat suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jika kita itu kerajaan tidak goncangkan, saudara, kita akan mempersiapkan hidup kita seperti gadis bijaksana, seperti Nuh membangun bahtera, menyiapkan hidupnya. Waktu air bah datang, mereka selamat. Saudara mau selamat? Yang di rumah-rumah, yang menonton video ini, Yesus segera datang. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Amin. Saudara percaya itu? Jika saudara percaya itu, saya akan berdoa saudara. Angkat tanganmu saudara. Oh ralaba sanda kasih kira laba. Bapa kami bersyukur buat kebenaran firman. Firman mulai yang menerangi kami tentang kedatanganmu Tuhan sudah jelas. Sehingga Tuhan izinkan COVID-19 untuk menggoncangkan segala sesuatu. Bangsa-bangsa, langit dan bumi akan digoncangkan Tuhan. Supaya tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapa, aku melepaskan kuasamu bagi setiap yang menonton video ini, bagi setiap jemaatmu yang di rumah-rumah. Tuhan, berikan mereka pengertian dan hikmat, roh takut akan Tuhan, supaya mereka persiapkan hidup mereka, senantiasa mencari wajah Tuhan, berdoa, berjaga-jaga, membaca firman Tuhan, sehingga mereka tahu Tuhan, dan mereka persiapkan hidup mereka. Bapak, aku percaya Tuhan, yang di rumah, yang mengalami kegoncangan, yang takut, Tuhan hiburkan mereka. Bapak, angkat semuanya beban mereka, supaya mereka mempunyai mata yang memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya kesembuhan terang terjadi, pemulihan terjadi, waktu mendengarkan firman Tuhan ini. Aku lepaskan berkat-Mu, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang di rumah-rumah, saudara yang menonton video ini, pastikan bahwa saudara adalah dan saya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jika tidak kita tergoncangkan, Yesus datang, kita akan terangkat bersama-sama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin. Amin. Haleluya, mari sama-sama kita berdoa saudara. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Bapak pada siang hari ini. Kami rasakan bersama-sama dengan keluarga kami menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai, membimbing setiap kami ya Tuhan. Sampai pada hari ini kalau kami boleh bertahan di dalam kesusahan, kesesakan kami, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Tiada hal yang lebih besar daripada Engkau yang ada memimpin langkah kami Tuhan sehari-hari kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak lupa Tuhan, kami angkat tangan kami angkat hati kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Bapak, kiranya Tuhan lawatan Allah mengalir atas Indonesia Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang telah terjadi. Terima kasih buat setiap progres yang baik, yang luar biasa, yang Tuhan buat atas bangsa kami. Dalam wabah virus ini Tuhan, ada progres yang baik Tuhan yang kami alami, yang kami rasakan.
juga Tuhan berdoa buat kegerakan Allah yang terus terjadi. Suara dari timur ke barat, suara dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Indonesia akan memberkati banyak bangsa. Indonesia akan menjadi berkat buat banyak bangsa. Oleh karena itu Tuhan, kami berkati Indonesia. Kami berkati Indonesia. Kami angkat tangan kami dari Sabang sampai Merauke. Kasih-Mu turun atas bangsa kami ya Bapa. Kasih-Mu tercurah atas bangsa kami, atas rakyatnya, atas tanahnya, atas airnya, atas udaranya, atas alamnya, atas segala sesuatu yang terjadi untuk Indonesia. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan bangkitlah pasukan Allah di akhir zaman. Bangkitlah generasi Yeremia di akhir zaman, agar kami bersatu hati bersama-sama mengibarkan bendera panji kemenangan kami, mengibarkan panji untuk penuaian jiwa-jiwa, mengibarkan panji untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya banyak anak-anak-Mu yang akan mendapatkan mimpi, penglihatan, nubuatan di akhir zaman untuk memperkuat pewahyuan-Mu menjelang kedatangan-Mu semakin dekat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Berkati Tuhan, berikan kesatuan hati juga buat para pemimpin gereja-gereja, denominasi manapun ya Tuhan. Berikan kesatuan hati buat setiap gereja. Terlebih Tuhan buat gembala sidang kami, Pendeta Niko Nyoto Raharjo beserta 4 wakilnya. Gembala rayon kami Tuhan, Bapak Samuel Harnadi beserta 3 wakilnya. Juga gembala cabang kami Tuhan, Bapak Noah Ginting beserta wakilnya. Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar kiranya Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat, lebih heran, lebih ajaib, untuk membawa perubahan bagi Indonesia, bagi kota Bekasi. Terima kasih Bapak. Berikan lebih lagi hati-Mu, isi hati-Mu Tuhan ada atas mereka Bapak. Roh yang peka untuk mendengar suara-Mu Tuhan ada atas para pemimpin kami, sehingga Tuhan membawa gereja-Mu Tuhan untuk layak masuk dalam kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan buat gembala jemaat di tempat ini, Bapak John Pertambunan beserta Ibu Gembala. Terima kasih buat hati-Mu yang selalu ada atas hamba-Mu ini Tuhan, buat roh ketaatan, kesetiaan di dalam masa yang sukar sekalipun Tuhan, Engkau terus membawa hamba-Mu naik, semakin naik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapak di setiap langkah hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Lebih lagi Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan pengurapan-Mu yang ganda, yang khusus ada atas hamba-Mu. Kekayaan surgawi, kekayaan hikmat, marifat-Mu Tuhan mengalir atas hamba-Mu ya Bapak. Berikan spirit generasi Yeremia, berikan roh generasi Yeremia atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih biar kami bersama-sama dengan pengerja, dengan jemaat di tempat ini, kami bergandengan tangan, kami menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami berkati daerah tempat kami Tuhan, di Kali Berkat, di Pondok Timur, Jati Mulia, Mutiara Gadi, Ciketing, Babakan, dimanapun kami tinggal ya Tuhan. Bapak, Engkau Allah yang maha melindungi setiap kami ya Tuhan. Kami berkati daerah kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapak. Biar kehadiran kami membawa titik terang buat sekitar kami Tuhan, buat tetangga kami. Kami membawa keharuman Kristus dimanapun kami berada, sehingga Engkau Tuhan yang dipandang orang, Tuhan yang dilihat orang dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan itu terus Tuhan tertanam, bertumbuh subur, berbuah lebat dalam hidup kami, sampai kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk layak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Ikuti siarannya di YouTube channel Sinode GBI Official atau live channel MNC Vision Channel 91, MNC Play Media Channel 70, dan Vision Plus Apps. You are here.